Oke. Sekarang udah nge-mute ya. Selamat datang, teman-teman semua. Jadi buat yang datang early, ya ini hitungannya cukup early guys ya. Gue pengen kasih announcement ya. Jadi buat teman-teman yang bisa catat isi webinar ini apa, gue pengen kasih 500.000 ke 3 orang. Ya, yang bisa catat isi webinar ini, terusnya buat IG story, tag gue sama ke Trade with Sully. Ya, yang gue repost itu dapat 500.000. Ya, setelah ini gue bakal pilih 3 orang ya, dan teman-teman bisa langsung tag gue abis ini ya, IG utama gue terusnya tag Trade with Sully, dan ya 3 orang yang gue repost ini bakal dapat 500.000 masing-masing ya, jadi 1,5 juta total hadiahnya ya. Pastiin juga ya, biar kesempatan buat lu menang ini semakin tinggi. Ini kenapa pada komen koin-koin tertentu ya? Biar kesempatan lu lebih tinggi atau biar lu dapat ilmu yang lebih banyak, ya lu bisa share ini ke temen lu. Karena ini kita nggak bakalan kasih replay recordingnya sama sekali ya guys ya. Ini nggak ada recordingnya, kecuali buat yang internal member ya. Ini yang komen koin-koin itu tolong di kick aja dong, di ban aja langsung ya. Gitu ya. Jadi ini nggak bakal ada live recordingnya, nggak bakal ada replaynya. Gue benci banget ya ini, kenapa lu komennya itu terus ya. Dan em gue pengen kasih tutorial. Sebenarnya gue pengen kasih approach mindset yang bener. Gimana caranya teman-teman bisa dapetin gain 10.000% ya, alias cara dapetin Bagger Play yaitu sebesar 10.000%. Sebelumnya gue mau ini dulu ya, bentar ya. Gue mau kirimin. Tapi kok, wah itu band dong. Ya, oke. Ya, jadi guys yang komen aneh-aneh band ya. Karena ini webinar gratis guys. Kita nggak, kan dapat ilmunya gratis di dalam sini ya. Nggak keluar duit sama sekali ya. Oke. Em, ya sesuai yang gue bilang tadi, abis ini gue bakal repost 3 IG story. Ya lu bisa mungkin invite temen lu buat join ke dalam sini ya. Buat dapetin, tapi ini bentar lagi full sih webinarnya. Tapi ya kalau lu pengen invite temen lu biar, karena gue yakin teman-teman di sini itu pasti punya temen yang main crypto kan. Ya lu bisa share aja ke temen lu gitu ya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat mereka daripada mereka scroll TikTok ya. Jadi langsung aja, kita mulai. Gue akan share screen. Oke, kalau screen gue kelihatan di sini, tolong ketik satu guys. Ini kita nggak bakal cuma bahas tentang cara mencari koin ya. Gue pengen bahas tesis gue kenapa ada potensi yang namanya itu extended cycle. Ini cukup menarik guys ya, yang temen-temen bisa perhatiin. Oke, jadi gue bakal mulai matiin chatnya ya, biar tidak mengganggu teman-teman yang pengen belajar ya. Dan kita bakal mulai webinar ya. Jadi selamat datang ya teman-teman buat. Oke, sebentar. Oke, jadi gue pengen bahas tentang ini cara cara mencari koin yang bisa naik 10.000%. Jadi gue ngomong koin ini bisa naik 10.000% dan sebagainya, itu bukan based on, maksudnya gue praktisi guys. Ya, jadi kita emang udah pernah hit, ya bukan 10.000% sih, di atas itu ya. Kita pernah hit 150x yaitu Trump guys. Jadi yang di atas ini, yang logo atas ini kan, lihat ini logo koinnya Trump tuh. Ya, kita tuh pernah hit jackpot di internal community kita sebesar 150x guys. Dan di sini gue pengen breakdown ke teman-teman gimana caranya dan apakah masih ada the next Trump. Ya, gue bilang kayak gitu. Tapi apakah pasti? Sebelumnya gue pengen disclaimer dulu ke teman-teman ya. Kalau semua informasi yang gue bakal sampaikan ke dalam webinar ini itu bukan ajakan jual beli investasi ataupun ya ajakan atau kepastian ya. Kalau teman-teman dengerin webinar ini terusnya teman-teman bakal pasti dapat 100x itu enggak. Ya. Jadi sebelumnya gue disclaimer dulu, kalau lu nggak setuju sama disclaimer message gue sampai sini, lu bisa langsung keluar. Ya, tapi kalau lu setuju, gue anggap itu lu udah, kalau kalau lu masih di sini berarti gue anggap lu udah setuju ya. Jadi kita breakdown dulu guys ya. Jadi dalam dunia ya alt season ya, itu ada yang namanya itu pato alt season. Ya mungkin teman-teman udah kecewa ya dari 2023 ini, gue kemarin ngelakuin market update di YouTube dan baik banget ya, baik banget komen-komen yang teman-teman ini cukup kecewa.
Ya, karena dari 2023, 2024, 2025 semua orang janjinya ini alt season, ini alt season, ini alt season, tapi nggak alt season. Justru Ethereum yang underperform Bitcoin dan sebagainya. Tapi kita bisa breakdown guys. Jadi di gambar sebelah sini ini ada phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Ya, yang orang-orang tunggu itu phase 4. Ya, sebenarnya gue pengen tambahin di phase 5 ini penutupnya yaitu NFT boom. Ya, tapi kita sekarang lagi ada di phase 2. Kenapa? Karena teman-teman bisa cek chart yang gue tunjukin di sebelah sini itu perbandingan Ethereum lawan Bitcoin. Jadi kalau chart ini mengalami kenaikan, maka Ethereum berhasil outperform Bitcoin. Ya, tapi kalau turun, Ethereum underperform Bitcoin. Nah, kenapa chart ini matters? Karena chart ini itu nunjukin ekosistem dari Ethereum juga. Nggak cuma Ethereum in general. Ya, jadi kalau teman-teman invest into, let's say, PP, ya, PP itu kan bagian dari Ethereum ecosystem. Atau Ethereum itu kan dibilangnya sebagai mother of crypto. Makanya kalau chart ETH/BTC ini naik, cenderung kita bisa lihat altcoins ini menguat. Tapi kalau teman-teman cek sekarang buka chartnya, lu buka chartnya sekarang ETH/BTC, ya, ini chartnya udah turun dari 2023 guys. Dan sekarang ini baru mengalami kenaikan ya dari Mei, bulan Mei, sebanyak 84%. Jadi buat teman-teman yang berhasil ya capture the bottom di Mei, itu teman-teman berhasil outperform Bitcoin sebanyak 84% cuma dengan hold Ethereum aja. Ya, jadi yang temen perlu pahamin itu. Dan gua rasa salah satu data yang temen bisa cek di sini itu bid on the ecosystem, guys. Ya, meski apakah sekarang waktunya gue nanti share, tapi kalau teman-teman ngerasa Ethereum udah too high, ada beberapa options, guys, buat teman-teman bid ke ekosistemnya Ethereum. Karena once Ethereum ini all time high, 100% supply itu in profit dan ini bakalan rotating ke ekosistemnya dan ke altcoins lain. Kayak contohnya di sini, ini ada top main share-nya sebelah sini ya. Ini gua nggak tahu nih kelihatan. Oke. Arbitrum, ya PP, Bonk, ENA, Ethena, ya Uniswap, BNB baru all time high 804 ya, Virtual Protocol ya dan sebagainya. Jadi gue rasa bakalan baik banget opportunity yang datang ketika ekosistem alias ketika ya mother dari crypto ini all time high ya ke depannya dan gue percaya Ethereum itu akan all time high ke depannya ya dan target price gue pribadi itu 6.000. 6.000 pun itu konservatif sekali guys ya. Jadi yang teman-teman perlu cek ya, setiap phase itu selalu ada play yang menarik ya. Gue share di sebelah sini ya. Jadi ada phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 ya. Kita kan kemarin di phase 1 kan di Bitcoin. Teman bisa cek ya di phase 1 itu play yang menarik itu apa aja. Ya, kita bisa cek sebenarnya gue miss satu sini yaitu quarter 1 2024 itu kan lumayan banyak yang rally. Ya. Cuma teman-teman bisa simpulin di phase 1 kita berhasil dapat hyperliquid. Hyperliquid itu di $3 jackpot ke 35 sampai sekarang di 40-an dan baik banget orang-orang yang terubah hidupnya ya gara-gara airdropnya hyperliquid sama gara-gara tokennya. Terus kita ngalamin the Trumponomics incident. Ya, jadi si Donald Trump itu launch meme coin, terus tiba-tiba jadi icon meme coin, ya, jadi figure meme coin kayak gitu, dan Trump ini berhasil rally ya 15.000%. Terus gue rasa di Desember November itu kita ngalamin yang namanya itu AI agent season. Jadi yang gue pengen breakdown di sini, setiap perpindahan phase atau setiap fase-fase di crypto itu selalu ada opportunity. Ya, jadi mau sekarang kita di phase 2, kalau teman-teman tanya apakah udah telat, belum jawabannya. Karena di phase 2 ini pasti ada opportunity sama persis kayak di phase 1. Cuma kan kita belum ngelewatin phase 2-nya ya. Jadi phase 2 ada opportunity, phase 3 juga akan ada opportunity, ya. Phase 4 juga pastinya akan ada opportunity, ya. Cuma masalah gimana caranya ngerem aja. Ya, jadi kalau teman-teman di phase 1 gak berhasil dapetin di antara ini, ya gua rasa teman-teman bisa manfaatin di phase 2-nya. Ya, tapi kalau di phase 1 berhasil manfaatin ini atau dapetin quarter 1 2024, ya, congrats, lu berarti berhasil manfaatin satu fase dalam alt season cycle-nya gitu. Cuma yang teman-teman perlu pahamin, seandainya nih lu berhasil manfaatin ya quarter 1 2024 itu kan marketnya rally. Tapi kan setelah itu quarter 2 quarter 3 marketnya kan retrace 90%. Altcoins itu kan drop by 70% mostly. Ya, lu cek others.dominance itu turun 90%. Ya, turun enggak 90%. Over 50%. Dan artinya apa? Artinya altcoins teman-teman itu drop by 50% lebih. Ya, yang teman-teman perlu cek itu dari situ. Jadi nggak cuma masalah cara jackpotnya kayak gimana kali ini, tapi masalah cara mainnya itu kayak gimana, cara exit in and out-nya kayak gimana, gitu. Karena buat apa teman-teman berhasil, ya let's say di quarter 1, teman-teman berhasil grow portfolio dari contoh 10 juta jadi 100 juta. Terus tiba-tiba lu invest ke satu koin salah, ya tiba-tiba minus berapa? 90% atau drop lagi ke 10 juta. Itu kan aneh kan, lu udah susah ngebaggerin play lu, tiba-tiba yang ada apa? Yang ada duit lu balik lagi ke 10 juta itu. Jadi menurut gua sekarang itu bukan tentang cara cari ya,
cara cari play yang paling bagus itu kayak gimana, tapi sekarang itu cara mempertahankan uang yang kalian dapat dari play terbaik itu kayak gimana, ya. Jadi kita bakalan breakdown ya dari phase 2, phase 3, phase 4 ini kayak gimana opportunity-nya dan gimana cara cari bigger play-nya. Karena ini kita di internal community ya, di Trade It Slowly, kita dapat guys semuanya yang gue list di sini. Kecuali yang di quarter 1 2024 ya, itu karena emang Trade It Slowly belum sebesar sekarang. Ya, belum grow lah gitu. Tapi kita berhasil dapat AI agent, ya AXBT ini kita dapat 3x, Trump ini 150x, Hyperliquid di $3 kita call dan sebagainya. Ya, cuma gue pengen breakdown aja gimana caranya teman-teman itu bisa dapetin alpha dalam market. Ini gue pecah guys ke dalam tiga, ya ini nggak pernah ada di mana-mana ya. Ini gue buat berdasarkan pengalaman gue. Ya, jadi di cycle kali ini, karena setiap cycle itu beda-beda guys, dan setiap cycle itu ada teorinya masing-masing. Di saat marketnya itu mean reverting, alias marketnya itu sideways, kita tuh bakalan ada alpha yang sangat sedikit. Oke, jadi di saat marketnya itu sideways, alias boring zone, alpha itu sangat sedikit. Alias buat cari profit di market yang mean reverting itu lebih sulit daripada lu cari market yang lagi super trending, yaitu alpha sangat banyak. Yang temen perlu pahamin itu. Contohnya kayak gimana? November, Desember itu marketnya so much alpha. Itu kita di trending market. Ya, kita more alpha kondisinya. Kita di stage 2 sebelah sini. Artinya apa? Kita gampang banget guys cari opportunity di trending market ya di quarter 4 2024. Itu kita berhasil dapat hype, dapat ya agent tokens kita dapat bagger baik banget. Perpetual trades kita winning rate-nya di atas 85% semuanya. Ya, buat yang bisa cek history trade itu lah. Ya, dan sebagainya. Tapi di saat ya kita bilangnya quarter 2 quarter 3 ya kita ada di market yang lagi mean reverting. Ya, jadi less alpha guys. Kita susah banget buat mencari alpha atau buat mencari edge dalam market. Sedangkan kita belum sama sekali yang ngalamin super trending market. Ya, gue bilangnya super trending itu apa? Super trending itu banana zone alias kita masuk ke phase 4-nya dalam market ini. Jadi yang teman perlu pahamin ya semakin euphoric marketnya semakin banyak opportunity buat teman-teman ini cari dalam market. Ya, uangnya itu semakin baik uang buat digeruk lah. Karena financial market itu kan zero sum kan ya. Lu cuma ngambil duit dari orang lain, dari fiat baru yang masuk dan sebagainya. Ya, ini cuma tektokan gimana caranya kita cari duit dari orang lain aja gitu ya. Developer di crypto di sini bukan datang ke sini buat ngerubah sistem blockchain, bukan buat ngerubah dunia, bukan buat ngerubah Web3 dan sebagainya, tapi developer di sini itu bertujuan buat ngambil duit kita semua. Ya, berarti kita pola pikir harus kayak gitu. Itu dari pertama. Ya, jadi gue pribadi ngerasa di saat kita di super trending market, kita harus identify guys. Ya, kita tuh sekarang lagi ada di mana sih? Gue rasa kalau temen-temen ya suruh gue buat ini, ya nilai, gue rasa kita sekarang ada di pertengahan sini guys. Ya, jadi kalau kita di pertengahan sini, kita ada on the way potensial ke trending market dan ada potensial buat kita ke masuk ke super training market sebelah sini dan dapetin lots of alpha di dalam market ini ya yang teman-teman perlu pahamin itu ya jadi kita tuh sekarang lagi ada di ini kan kalau kita bilang ini stage 1 ini stage 2 ya sini stage 3 ya mungkin 1,4 on the way to 2 gue rasa kayak gitu dan soon akan 3 dan ini bakalan boom terusnya market bear market terjadi gitu ya jadi itu salah satu framework of thinkingnya ya yang teman-teman bisa pakai yaitu kita ada dalam market mana lu harus identify dulu ya. Oke, ini the Trump call guys. Ini bukan 1 Januari by the way. Ini 18 Januari. Internal community kita itu berhasil nge-call Trump di 0,47 guys. Ya, ini di saat market itu di tengah-tengah sini. Sorry, gue mundur. Ya, di trending market sebelah sini. Ya, ini kita berhasil dapetin Trump ya sebanyak 12.000%. Ini sebenarnya kalau lu ke upside-nya itu hampir 15.000%. Ya, kita call di 0,47, all time high di 75 ya. Jadi 12.000%an plus plus ya di atas itu. Dan di saat marketnya itu very euphoric, teman bisa cek tanggalnya ya. Ini kita berhasil dapat baik banget bagger play guys. Ya, kali 7 kali 2 dan sebagainya. Jadi beggar play is not something yang impossible. Cuma teman-teman harus belajar buat identifikasiin ya. Gimana caranya posisiin diri dan nah, teman-teman harus identify market itu sekarang di mana. Kalau lu agresif di market yang lagi mean reverting, di market yang lagi sideways, ya lu jangan berharap buat nge-grow capital lu justru capital lu bakal mengurang gitu ya. Tapi kalau lu agresif di super trending market dan lu ngerti time periodnya, lu bakal dapetin baik alpha gitu ya. Jadi yang teman perlu pahamin sini ya. Jadi gimana kan pertanyaannya cara dapetin beggar play di setiap market itu mengalami rally yang cukup signifikan. Nah,
Gua rasa bukan gimana pertanyaannya ya. Karena kalau gimana itu kita sangat berpacu sama yang namanya itu technical tutorials ya. Which technical tutorials tuh gimana, aplikasi apa yang harus dipakai, cara belinya kayak gimana, dan gua rasa itu semuanya ada lah di luar sana. Cuman sini gue pengen sharing aja mindset ya, pola pikir yang gue pakai buat dapetin beggar play selama ini ya, sama perpetual future straight play lah di dalam ini ya. Dan ini bakalan kontroversial ya buat sebagian orang, dan mungkin nggak pernah didengar dari luar sini ya. Jadi dalam DGen atau dalam teman-teman cari picking apapun itu, winning rate itu pasti negatif. Ya, negatif itu di bawah 50% kan. Jadi winning rate itu pasti di bawah 10%. Ini gue terusnya di sini 10%, tapi gue bilang this could be worse. Ya. Makanya kalau teman-teman let's say ya, lu ngedigen terus ya lu dapetin 2x terus ya lu exit setengah atau exit full, itu gue rasa agak aneh guys. Kenapa? Karena winning rate lu di bawah 50% alias winning rate lu 10%, lu tembak 100 koin nih. Ya, yang menang cuma 10. Terus ya lu giliran koinnya naik 100% lu exit. Itu expected value-nya negatif. Coba sekarang lu ke ChatGPT, lu tanyain, if winning rate 10%, ya, terus ya 1:2 risk to reward ratio-nya, berapa expected value-nya? Itu negatif pasti. Jadi kita harus cari yang expected value positif, gitu ya. Dan gimana cara carinya? Temen-temen identify dulu winning rate-nya pengen berapa, kurang lebih, ya. Gue pribadi ngerasa bahkan ya, under 10% itu udah bagus banget, 10% itu bagus banget, ya. Terus ya lu harus cari, lu pengen exit, average exit-nya di berapa? Ya, maksudnya gimana? Kalau teman-teman pengen punya average exit, let's say 10x di sebelah sini, berarti setiap kali koinnya ini naik sebesar, kita ngomongnya berapa persen, ya ini lu exit berapa persen kayak gitu. Ini rumusnya, ya. Jadi misal nih, lu pengen dapetin average exit 10x dengan winning rate 10%. Otomatis apa yang lu lakuin setiap kali koin ini mengalami kenaikan contohnya 100%, ya mungkin ya, ini gue asal ini ya, mungkin lu exit 10%. Jadi by the time lu fully exit the market, ya, lu dapetin average exit 10x. Sesimpel itu. Ya, jadi ini sistem sih. Kalau lu hitung-hitung ya, winning rate lu itu pasti rendah, dan lu harus punya clear sistem exit gitu. Lu nggak boleh sekedar kalau marketnya naik, ya terus lu langsung jual. Ya, that's not really how degening works sih. That's not how the trenches works gitu. Ya, dan mencari alpha dalam market kayak gitu nggak kayak gitu in my opinion ya. Nah, risk to reward ya, gue ada bicarain ya. Risk to reward dalam degen itu pasti tinggi banget ya, dan crypto specifically, kecuali kita bicarain, kita nggak usah terlalu masuk ya. Tapi kalau gue pernah buat statement ya, kalau risk to reward itu, risk does not always equal to reward. Ya, artinya resiko itu nggak selalu berbanding lurus sama reward. Tapi kalau dalam degen itu iya jawabannya. Ya. Cuma yang teman-teman perlu pahamin, semakin tinggi rewardnya, risknya itu pasti berbanding lurus. Ya, jadi kalau teman-teman ngambil ke di genset terus lu masukin 10% dari portfolio lu, itu aneh sekali. Satu play itu lu masukin 10% itu aneh banget. Ya, jadi satu message gue itu risk to reward itu harus tinggi banget, upside-nya harus tinggi banget. Jangan cari token di Pound Fund karena itu nggak akan pernah works, ada datanya, ya. Bahkan ada yang bilang ya, ada argue, gue kemarin baca artikel bilang kalau selama ini di dunia meme coin dan sebagainya itu bot yang ngejalanin guys. Jadi dalam Telegram itu yang lu lihat yang ngechat itu fully bot. Ya, jadi fully 100% pakai AI sekarang. Semua orang-orang dev itu pengen tanda kutip curi uang teman-teman di dalam sini. Jadi we need to be smarter aja gitu ya. Nah, ini salah satu yang lumayan kontroversial ya. Cuma kalau lu ngedigen atau kalau lu pengen dapetin 10.000%, lu pasti kena rug pull. Jadi nggak mungkin one shot lu. Jadi nggak gini, nggak mungkin one shot one kill gitu. Nggak mungkin lu one shot langsung dapetin 10.000% nggak mungkin. Ya, kecuali lu beruntung kayak Trump. Tapi nggak mungkin dong. Lu hari ini 10.000%, besok 10.000, nggak mungkin gitu. Ya, jadi lu pasti kena rug pull. Lu pasti di scam sama developernya suatu hari. Ya, dan ini lu harus tanamin. Jadi di saat lu kena rug pull, lu nggak emosian gitu. Dan di saat lu kena rug pull, lu nggak bangkrut. Jadi apa yang lu harus jaga risk managementnya ya. Gue ada breakdown ya di slide-slide belakang tentang apa portfolio allocation terbaik buat temen-temen yang pengen ngedigen. Nah, ini temen-temen bisa cek ya di slide sebelah sini. Ini 36 juta ya, 36 million ya crypto tokens dalam ekosistem ini. Jadi, do you really expect buat dapetin sebesar itu dengan risk management yang gak bener? Karena peluru lu itu harus banyak. Ibaratnya kayak ada musuh ya, gerak-gerak ya. Terusnya lu pelurunya banyak, lu ada rival gitu. Ya, itu bisa mungkin ya, bisa kena gitu. Dah, ini salah satu yang sebenarnya I hate to say it ya, cuma ini fakta guys ya.
Jadi luck itu berperan sangat besar sih dalam Pigeon ya. Jadi kehokian itu cukup besar ya. Gue pas itu dapet Trump cerita itu kayak gimana, gue biasanya kan bangun jam 10 pagian kan. Tapi gara-gara kebetulan pas itu gue lagi pengen beli jam tangan, jadi gue terpaksa buat bangun pagi. Karena orangnya ini harus, ya pengennya ketemunya pagi lah gitu. Karena gue beli offline kan. Dan ujung-ujungnya transaksinya itu jadi pagi. Kalau gue pas itu nggak beli jam tangan, ya gue nggak bakalan dapetin Trump 100x gitu ya. Jadi itu ada unsur lucknya yang pengen gue bilang. Tapi gue pengen argue di sini ya, kalau kehokian luck itu bisa diciptain ya dengan apa? Dengan semakin banyak waktu dalam market. Ya kita bilang kayak gini, contoh ya teman-teman itu sekarang ya misal lagi SMA ya. Apakah orang SMA bisa dapat kerja? Iya. Tapi kalau orang SMA ini kuliah, odds dia buat mendapatkan pekerjaan itu semakin tinggi. Sama kayak di market ya. Misal lu 10 jam di market research ya. Mungkin lucknya awalnya 1% atau 10%. Kita bicarain 10% deh ya. Chance lu misal buat nge-bagger itu dapetnya di 10%. Tapi kalau lu double down, ya lu 10x dari effort lu, mungkin lucknya itu akan bertambah sedikit. Jadi semakin banyak waktu kalian yang kalian habisin di market, itu lebih banyak kehokian yang kalian kemungkinan dapat ya, yang temen perlu pahamin dari situ dulu. Jadi ada salah satu tools, ini kayak slide-nya harus di akhir ya, tapi ada salah satu tools namanya Bubbles Map, ya lu mungkin bisa screenshot aja ya. Ini buat nge-track teman-teman punya eh, insider wallet ya. Dan ini detail sebenarnya ada kita share di internal Trade with Sully gimana cara pakai ini dan sebagainya ya. Tapi overall itu ya. Dan hindari nama itu bundle token guys. Jadi bundle itu apa? Jadi bundle itu ada satu wallet ya, dia ngesebar ke baik wallet seakan-akan kayak holders itu baik banget. Jadi nggak kelihatan karena kalau kalian pakai Dex Screener itu kelihatan top holders itu siapa. Sedangkan kalau teman-teman pakai tools-tools kayak Rough Checker dan sebagainya itu bisa cek token ini bundled atau enggak. Yang kebentuk kayak lingkaran kayak gini guys, ini udah confirm 100% ini pasti bundled ya. Jadi yang kayak gini-gini bundled ya. Terus saya yang kayak gini yang single wallet ini artinya enggak ya. Terus ini interconnected. Ya ini connected wallet gitu ya. Gue pengen ambil salah satu case ya, study case dengan AI agent ya. Jadi ada beberapa cara. Salah satu itu community screening guys. Jadi gue ada komunitas ya, cuma berempat, bertiga berempat sama teman gue ya. Ini jadi lu harus bentuk cult guys yang gue bilang. Lu harus bentuk community yang bisa screen 360 derajat ya. Maksudnya kayak gimana? Lu butuh orang nih ya. Jadi misal ya ini 360 derajat ya kan. Kan ada beberapa ekosistem kan. Jadi ada Sol, contoh di sini. Ya, ini gue bicara ngasal ya. Terus di sini ada Ethereum, ya. Terus misal di sini ada Base. Gue ngambil contoh ya. Nah, lu butuh orang yang bisa nge-scout ini tiga-tiganya. Ya, jadi ini kan 360 derajat. Lu butuh orang yang nge-scouting di Sol setiap hari, lu butuh orang yang nge-scouting di Ethereum setiap hari, atau lu yang nge-scouting. Jadi lu dapat 360 derajat angle-nya. You get the point lah. Tapi ini bisa juga misal Sol. Oke, Sol itu kan luas kan. Lu bisa bid di infrastrukturnya bisa. Lu bisa bid di hot memes-nya bisa. Lu bisa bid di token-token kecil-kecilnya bisa gitu ya. Jadi lu butuh 360 derajat, lu butuh community buat lu nge-screen ya. Community screening itu salah satu faktor buat ningkatin odds teman-teman buat menang. Ya, dan by the way di internal trade Sui kita ada ya, pakai Rickbot ya. Jadi teman-teman bisa share CA-nya, kita bisa langsung screening bareng-bareng ya. Dan ini ada guys di internal ya. Jadi yang teman-teman bisa pahamin, sometimes ya, degening is about luck dan kehokian itu bisa diciptain dengan apa? Dengan ningkatin pertama, ningkatin jam terbang kalian di market ya. Kedua ini community screening ya. Jadi kalau awalnya luck teman-teman 10% ya mungkin ya kalau luck teman-teman 10% terus ya lu ningkatin jam terbang lu screening 10 jam 16 jam sehari ya mungkin naik jadi 20% ya. Tapi tetap nggak pasti. Ya, tapi at least naik sedikit probabilitas lu buat mencari sebuah alpha ya. Terus yang ketiga, community screening ya. Lu ada baik banget orang-orang rame-rame ya buat bareng-bareng cari koin bareng-bareng biar baggernya bareng-bareng dan sebagainya. Mungkin naik juga odds lu. Jadi lu butuh banyak banget faktor yang bisa ya namanya itu naikin odds lu dalam market ya gitu. Jadi itu ya dua poin yang teman perlu pahamin ya tentang screening altcoins dan gimana cara cari baggernya. Ini semua orang tahu guys, tapi nggak semuanya bisa lakuin risk management ya kata kunci ya. Jadi kalau gue bicarain oh risk itu orang 1% dan sebagainya itu sangat membosankan karena semua orang udah tahu.
tapi semuanya nggak bisa ngelakuin itu ya. Semua orang udah tahu, semua orang udah pernah dengar dari influencer luar negeri dan sebagainya. Everyone says risk 1% dari portfolio. Itu kan udah common banget. Tapi kenapa semua orang itu nggak bisa ngelakuin? Karena terpengaruh sama emotions. Ya, ini gue ada buatin portfolio allocation ya. Ya. Jadi kalau teman-teman punya capital under $1 million, ya, lu bisa allocate mungkin 5% buat di dijan lu. Misal $1 million, berarti 5%-nya 50.000. Ya, 50.000 ini dipakai buat apa? Ya bukan 50.000 ini, lu rest 1%, 2% lagi. Ya, jadi 50.000 1%-nya sekitar $500 per trade. Lu punya 110 kayak gitu, kurang lebih cara mainnya. Jadi portfolio allocation lu itu sangat matters dan gua rasa avoid ya going all in ya. Dan nah, ini salah satu real case gue ya. Ini don't sell your dust. Ya, ini sebenarnya ada di Twitter konsepnya. Ya, cuma ini experience guys, based on experience. Gue pas tuh beli coin, ini sekarang udah mati guys ya. Only Blink namanya. Ini koinnya turun 90% dulu. Ya, ini kita share guys di internal community ya. Jadi Only Blink ini naik 60x ke atas. Ya, ini kita ada kasih tahu di dalam. Dan Only Blink ini retrace 90%. Ya, kita udah pasrah kan. Orang-orang ini biasanya udah kita bilangnya udah mau jual ya. Cuma tahu-tahu beberapa jam setelah itu OnlyBlink ini naik sekitar ya 60x. Ya, setelah dia drawdown 90% dia naik 60x. Jadi yang teman bisa pelajarin di sini, pas lu masuk, risknya jangan kebesaran. Terusnya kalau kena drawdown 90% jangan dijual gitu ya. Itu salah satu konsep yang teman bisa pahamin. Jadi kalau teman nggak tahan drawdown yang sangat besar, artinya risknya kebesaran, harus dikecilin resikonya. Kalau teman bisa tahan drawdown 90% dari capital sekarang, misal ya gue masuk $100, ini kena drawdown 90% pun gue bodo amat, ya lu masuknya segitu. Tapi kalau gue masuknya se-M, terus saya tahu-tahu drawdown 90% gue nggak tahan, ya lu jangan masuk 1M, lu kecilin lagi size-nya sampai dapat comfort zone-nya. Dan itu nggak ada red string-nya, itu nggak ada benang merahnya ya. Itu setiap orang berbeda-beda. Karena capital setiap orang beda-beda, risk tolerance setiap orang beda-beda, risk profile setiap orang beda-beda, dan sebagainya gitu ya. Dan when to trade ya, sama cara find alpha, ini kita sebenarnya ada di internal, ya kita baru add guys modulnya. Jadi ada kapan harus take profit di DGN, ya terusnya mindset apa, ini gue dari tadi share mindset, terus bisa cek ya di tradevisu.com ini lebih banyak ya, di bagian modul ya. Terusnya basic to desk tradingnya juga ada, bahkan cara cari tracking whale kita juga ada guys di dalamnya. Ini nggak sesimpel itu guys ya, nggak sesimpel cara nge-track itu tinggal follow wallet address-nya, karena orang-orang whale itu nggak sebodoh itu guys. Mereka tuh tahu wallet itu di copy trade itu mereka tahu. Ya, jadi kadang-kadang ada whale yang dengan sengaja bikin wallet khusus buat di orang ke copy, terusnya dia buat token. Ya, let's say dia buat token A, terusnya dia buy sangat banyak supply di wallet dia yang nggak ke track sama sekali. Terusnya pakai wallet lainnya itu buat exit liquidity. Ya, buat yang di copy trade itu buat exit liquidity gitu ya. Jadi yang teman perlu pahamin itu ya. Jadi kesimpulannya ya menurut gua dari overall ini, daripada teman-teman berbanding dengan luck dan sebagainya, luck itu bisa di-create ya. Jadi kalau teman-teman ngasal buat ngedigen dan sebagainya, itu potensialnya let's say ini gua ngasal ya, kasih probability ya. Tapi let's say 0,00001% gitu ya. Tapi kalau lu punya ilmu yang tepat, lu punya komunitas yang tepat, ya lu punya everything yang tepat, mungkin odds-nya bisa naik sedikit ya. Jadi probabilitas buat mendapatkannya bisa naik sedikit, tapi apakah pasti enggak gitu. Yang tadi gue jelasin ya, jadi setiap phase itu pasti ada beggar play-nya masing-masing. Jadi phase one itu udah baik banget beggar play-nya. Ya kalau lu nggak dapat nggak apa-apa, kita masih ada 3 phase selanjutnya. Ya, cuma yang lu perlu pahamin, memang ada hubungannya correlationnya sama luck, ya cuma luck itu bisa ditingkatin probability-nya. Ya, sekedar naik 10% luck lu buat mendapatkan sesuatu aja itu udah sangat-sangat besar gitu ya. Jadi itu ya tentang degen. Tapi sekarang gue pengen actually bahas tentang extended cycle guys di market crypto ya. Jadi sampai sini guys, gue pengen tanya dulu guys. Gimana guys so far webinar? Gue pengen buka chat bentar ya. Nah oke, ini 3.000 orang ya sini ya. Gimana guys? Jadi semoga ya teman-teman ini dapetin sesuatu ya dari webinarnya. Lanjut sampai subuh. Iya, yang teman-teman perlu pahamin tuh kayak gitu ya. Oke, oke. Semoga lu dapat manfaat ya. Ini gue bacanya positif sih. Gitu ya. Guys, kalian mau PPT-nya nggak? PPT-nya. Ini gue bisa share sih PPT-nya.
Nanti ya sampai akhir live ya. Gue consider ya kalau masih rame ya. Oke. Gue bakal tutup chatnya, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ya, gue pengen bahas tentang extended cycle di crypto market. Jadi extended cycle itu apa? Ya, sesuai yang slide kita sebelah sini, yaitu super trending market. Ya, jadi gue rasa sekarang kita itu lagi ada di era yaitu Trumponomics. Gue sebut ini, lu search di Wikipedia dan sebagainya ini ada guys. Ya, jadi Trumponomics itu Trump economics. Di saat Trump ini menjabat, kita sebut itu Trumponomics. Ya, karena dia ada Trump 1.0, ada Trump 2.0. Ya, ini beberapa hari yang lalu lebih tepatnya ya, Trump Media buys 2 billion in Bitcoin for crypto treasury plans sebelah sini ya. Trump Media and Technology Group Corp, the firm behind Truth Social, has acquired about 2 billion in crypto, in Bitcoin and related securities as part of its previous announced plan to become a crypto treasury companies. Gue rasa ini salah satu gebrakan guys ya, karena seandainya Kamala itu terpilih ya, justru crypto mungkin bakalan not become a thing sih menurut gue ya. Terus saya baca in additional about 300 million in capital was allocated to an options acquisition strategy for Bitcoin related securities, the company said in a statement Monday ya. Jadi companies kayak MSTR dan sebagainya itu pengen diakumulate juga ya. Gue rasa ini salah satu catalyst yang bullish karena ya seandainya ya Trump Media ini kan kita bilangnya firm yang cukup besar ya, dan ini di backup sama Trump. Jadi gue pribadi ngerasa kita bisa cukup percaya ya sama current presiden ini, nggak cuma ngomong doang ya, nggak cuma ngomong sebagai politisi kepentingan, tapi Trump ini pasti di belakang juga beli Bitcoin juga. Ya mungkin dia dapat gaji dari presiden sedikit pun dia beliin Bitcoin ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi gue rasa salah satu matriks data yang cukup menarik karena Trump itu menjabat sampai beberapa tahun ke depan, ya. Kita punya presiden yang bullish sama kripto dan gak bakalan semena-mena itu. Kemarin juga Trump ini baru sign Digital Act yang cukup bullish ya buat digital assets gitu ya. Salah satu data ya yang menarik, jadi CPI ini ada potensi buat mengalami penurunan guys tahun depan. Ini yang penting gue share ya data dari Discord kita. CPI itu di projection ya di kuartal 3 ini ada potensi up, tapi tahun depan ini drop guys. Jadi kalau CPI basket turun, otomatis orang bakalan mulai risk on. Ya, jadi new tenant home ini ada potensi penurunan dan ini punya correlation yang cenderung plus satu guys sama CPI ya. Dan setelah Powell turun alias Powell keluar, ya, ini ada potensi interest rate cut, guys. Jadi Powell ini turunnya kapan? Pas April, guys. April 2026. Dari kemarin itu suka baik banget ada isu, bahkan gara-gara Powell ini pengen speech, terusnya marketnya jadi bullish, bearish, dan sebagainya. Ya, tapi teman-teman perlu pahamin, kalau Powell ini turun, ya, Trump ini bakal ngangkatin Federal Reserve Chairman yang baru dan yang cenderung bakal ngikutin apa kata Trump ya. Ya, jadi ada potential rate cut. Kalau teman-teman cek ya, ini kita bisa cek sebenarnya di World Interest Rate Probability, WIP namanya. Itu ada potensi 1 sampai 2 rate cut. Berdasarkan Bloomberg Economics, itu 1 kali rate cut guys tahun ini. Ya, tahun depan baru 3 if I'm not wrong. Ya, jadi yang teman perlu pahamin, ada potensial banjir liquidity guys di tahun 2026 nanti, dan April 2026 ya ada potensi Powell ini, si kakek tua ini resign guys, keluar ya, nggak bisa dipecat guys karena beda department ya. Jadi government sama the Fed itu dua entity yang terpisah ya, tapi tetap bisa dihubung-hubungin lah ya. Dan suku bunga ya, interest rate itu di projection ya, proyeksinya itu ada potensi penurunan guys sampai kuartal 3 2024 ya. Sorry, 2026. Jadi policy rate tracker ya, ini sejak Trump takes office di sebelah sini ya, ini langsung projectionnya ke bawah guys. Forecast dari analis-analis di Bloomberg dan sebagainya ini ke bawah semua ya. Dan ini data yang nggak di-share kemana-mana guys. Ini orang suka bilang mereka pakai Bloomberg dan sebagainya. Ini baru guys, ini baru data dari Bloomberg dan kita bisa ngambilin buat teman-teman yang ada di dalam setiap hari ya. Jadi advanced economies ya US ini ada potensi forecastingnya ke bawah ya, which is ya good for risk on assets. Jadi sekarang itu lebih ke risk of assets kayak bonds, ya deposito dan sebagainya yang returnnya di bawah 8%, yaitu risk off, ya nggak ada resiko. Tapi buat yang di atas 8% itu risk on assets, ya kayak equity, ya US stocks, equity, ya dan sebagainya. Crypto itu termasuk risk on assets gitu ya. Di Bloomberg Economics itu project ya, melakukan forecast bahwa ada potensi penurunan dari policy rates di seluruh dunia sampai kuartal 3 2026. Ya, jadi ini ada global, ya global ini drop ya. Terus saya advanced economics ya,
emerging markets dari China, bahkan China itu drop. Jadi yang teman-teman perlu pahamin, policy rates itu ada potensi penurunan, which is bullish for market crypto. Dan ini sampai 2026, guys, datanya. Jadi cukup aneh sih kalau lo bilang kita bilangnya cycle ini 2026 ini bakalan peak atau tahun ini bakalan peak, tapi tahun depan semua datanya bullish. Terus ada yang bilang World Cup itu ngaruh, enggak guys, nggak ngaruh. Ya karena World Cup sama crypto itu correlationnya sedikit. Ya, cuma apakah bisa dijadikan sebuah alasan buat marketnya drop? Bisa gitu ya. Tapi apakah bisa dijadikan alasan buat World Cup dengan marketnya bearish? Gue rasa enggak. Gitu ya. Jadi sangat-sangat masih jauh ya. Dan suku bunga ya alias interest rate ini mengalami penurunan yang signifikan guys. Ya. Jadi ada potensi buat turun ya di 2026 pertengahan ya sampai kita bilangnya di kuarter 1, 2, 3 itu ada potensi rate cut. Ya, gue coba cek ya salah satu data dari Bloomberg ini. Jadi teman-teman bisa cek ya, ada yang namanya CME Group guys. Jadi CME Group ini guys ya. CME Group ini salah satu rate change yang teman-teman bisa cek. Tapi per hari ini ya ada potensi 4,7% doang guys buat rate cut ya di bulan Juli ini. Jadi hampir impossible dan ini probabilitasnya selalu berubah-berubah ya. Jadi gue rasa yang teman-teman perlu pahami di sini ya, setiap kali marketnya rally selalu akan ada opportunity dan extended cycle itu akan terjadi dari range sekarang. Bitcoin akan hit 160.000 bahkan 200.000 di cycle ini. Jadi 2025, 2026 ini dan marketnya itu masih panjang guys nafasnya ya. Jadi buat teman-teman yang rasa ini ada manfaatnya ya, kita setiap cycle ya, setiap market ini phase rally yang gue tadi jelasin ya, jadi ada 4 phase, kita berhasil dapetin alpha terbaik guys dan nggak jadi exit liquidity ya. Jadi hype itu kita dapetin ya, agent kita dapetin, Trump kita dapetin, dan semoga ya di market like up selanjutnya, market rally selanjutnya itu kita dapetin alpha juga guys ya. Jadi buat teman-teman yang pengen join ke community internal kita dan dapetin community buat ningkatin odds teman-teman buat dapetin beggar, ini ada kode promo ya, ini bulan ya, buat dapetin potongan 3 juta guys ya. Jadi teman bisa cek langsung aja ke website ya trade.com. Jadi tinggal di visit aja. Dan kita ini bakalan adain meetup guys tanggal 30 guys ya di SCBD. Cuma ini buat 80-an orang ya kalau nggak salah ya. Dan budget kita lumayan besar, kita pengen share merch ke teman-teman ya. Dan ya gue rasa itu aja sih ya buat live kita hari ini ya. Jadi kalau teman-teman rasa outlook yang gue share ini ada manfaatnya, dan kalau teman-teman setuju bahwa ini ada extended cycle-nya, jangan lupa buat tag gue di IG story teman-teman dan gabung ke community Discord kita ya. Jadi community Discord gue itu ada di IG guys. Ya, jadi lu bisa cek ke IG gue ya di IG sebelah sini ya, discord.gg/witsuli ya. Ini tuh di bio IG tuh ya, sebelah situ ya. Jadi jangan lupa kode promonya itu bulan. Ini kalau nggak salah cuma buat 24 jam ke depan ya atau berapa lama ke depan. Karena kemarin harganya udah naik guys. Ya, jadi dari kemarin tuh gue bluffing, orang bilang gue bluffing harga dari 9,2 karena 9,2 itu udah lama banget dari awal tahun ini. Terus gue decide buat naikin ke 12,9 dan sekarang ini gue kasih potongan 3 juta. Jadi buat temen-temen yang rasa ada manfaatnya, langsung aja visit ke web kita di tradewithsil.com, input kode promonya buran, buran doang ya buat dapetin off 30%. Dan see you ya buat teman-teman yang ada join. Nanti kita bakalan kasih formsnya ya. Tanggal 30 kita bakalan ada meetup di SCBD ya. Jadi gue rasa itu aja buat live kita hari ini. Sampai jumpa di live webinar berikutnya. Bye guys.